Jangan Yang lupa kedua, like, share, komen, dan pada subscribe. Gua akan menceritakan cerita film yang berjudul Itu atau P2. Film ini bercerita Rilis pada tahun 2007 di Amerika Serikat, menceritakan tentang seorang wanita yang dijebak oleh penggemar rahasianya untuk dipermainkan di kantor saat malam Natal. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak cerita berikut dan selamat menikmati. yaitu Angela yang masih bekerja di kantornya hingga malam hari. Dari kesibukannya, terlihat Angela memiliki kedudukan tinggi di kantor itu. Lalu, saat keluarga di rumah menelpon, salah satu teman kantornya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena hari itu hari Natal, maka Angela pun ikut meminta maaf. Lalu, Angela pun mulai bersiap-siap untuk pulang. Namun, mobilnya tiba-tiba tidak bisa menyala. Angela yang sudah terburu-buru pun berkeliling untuk meminta bantuan. Tapi ternyata semua sudah terkunci dan kosong. Bisa satpam khusus men saja yang bernama Thomas yang bersedia untuk membantunya. Lalu Thomas pun mengambil alat-alat untuk mengecas aki mobil milik Angela. Namun sayang, hal tersebut tidak berguna karena mobil Angela tetap tidak mau menyala. Thomas meminta maaf karena tidak bisa berbuat banyak. Tapi saat dia mengantar Angela ke ruang lift, Thomas menawarkan diri untuk mengajak makan malam Natal. Angela pun menolaknya karena di rumah juga memiliki acara dengan keluarganya. Lalu Angela pun menelpon taksi dan menunggu di lobi. Tak lama juga dia mengabari memulai perayaan terlebih dahulu karena dia pasti akan terlambat. Lalu dia pun tertidur. Hingga ia kaget dan terbangun saat taksi datang dan menelponnya. Namun saat ingin keluar, ternyata pintu pun terkunci sehingga Angela harus turun ke basement untuk keluar dari sana. Tapi sayang, taksi meninggalkannya dan saat mau ke atas, lampu pun padam sehingga suasana pun mulai mencekam. Angela berjalan dengan berhati-hati di basement itu. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan berdiri. Dan saat ia berdiri, Thomas telah berdiri di belakangnya dan langsung membius Angela. Angela terbangun di ruangan Thomas dengan gaun putih dan meja ala makan malam. Di sana, Thomas memakai baju ala Santa Claus, namun Angela merasa tidak nyaman karena ia seharusnya tidak berada di sana. Angela pun bertanya kenapa baju dia diganti dan kenapa dia bisa terbangun di sana. Thomas pun langsung berbohong dengan bilang jika Angela ditemukan dengan keadaan pingsan. Namun Angela tahu jika dia ditahan karena kakinya yang terborgol. Thomas pun mengajak Angela untuk bersulang, namun Angela menolaknya dan bilang jika mereka berdua ingin dinner, mereka akan melakukannya pada tahun baru nanti. Tapi Thomas benar-benar memaksa Angela untuk melakukannya sekarang. Thomas terus-menerus mencoba untuk lebih dekat dengan Angela, namun Angela malah mengancamnya. Jika ia terus ditahan, maka pacar Angela akan datang untuk mencarinya. Thomas pun kelihatan sedih dengan kenyataan dan terus bertanya tentang kebenaran hal tersebut. Namun, ternyata Thomas sudah tahu jika Angela hanya membual. Dan juga Thomas sudah tahu banyak tentang Angela dan kehidupan keluarganya. Lalu, Thomas pun memaksa Angela untuk menelpon keluarganya dan mengabari jika ia tidak datang untuk makan malam Natal karena pekerjaan yang mendadak. Angela merasa sangat tertekan hingga ia terus menangis di telepon itu. Thomas terlihat semakin bersemangat untuk merayakan Natal bersama Angela. Angela pun diberikan kado Natal, sebuah kaset yang berisi rekaman teman kerjanya di awal film yang sedang melecehkannya. Lalu, Thomas pun mulai bersiap untuk mengajak Angela jalan-jalan. Angela mencoba kabur dengan menusuk Thomas, namun hal itu tak berguna. Karena Angela tetap diajak Thomas untuk berjalan-jalan ke basement paling bawah.
Ternyata di basement paling bawah, teman kantornya sudah diikat oleh Thomas. Dan psikopat ini pun tersenyum dan bilang ini adalah hadiah untuk Angela. Angela pun ketakutan dan semakin menangis. Thomas memberikan pentungannya ke Angela dan menyuruh Angela memberinya pelajaran. Angela terus-menerus menolak hingga akhirnya Thomas sendiri yang turun tangan. Pada akhirnya Thomas pun mulai memukul teman Angela itu hingga ia berdarah-darah. Setelah itu pun Angela terus menangis. Hal itu membuat Thomas makin kesal dan akhirnya mulai menabrak Sandra itu dengan mobil terus-menerus hingga akhirnya ia tewas. Angela pun langsung kabur dari sana dan mencoba meminta tolong. Namun ia tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Hingga ia pun masuk ke ruangan Thomas untuk mengambil handphonenya. Setelah itu pun ia langsung kabur lagi ke gerbang basement yang tertutup itu. Ia kembali mencoba meminta tolong, tetapi seorang nenek-nenek malah ikut berteriak karena mengira itu hanya sebuah lelucon. Angela pun mulai menelpon polisi. Namun sinyal hanya ada di ruang gerbang saja. Hingga sekarang ia pun tersangkut di gerbang itu karena tangannya masih terborgol. Thomas pun akhirnya menyusul ke gerbang itu. Namun Angela terlebih dahulu dan kabur dari mencoba sana. masuk ke gedung kantor. Sekarang Angela berada di lift, namun Thomas melihatnya hingga Angela semakin ketakutan. Angela mencoba menghubungi bagian admin lobby, namun ternyata Thomas yang menjawab pesan itu. Thomas pun mencoba untuk menyuruh Angela keluar, namun Angela yang sudah semakin muak dengan tingkah laku psikopat itu pun menolaknya mentah-mentah dan mengancamnya dengan polisi. Thomas pun menyemprotkan air ke lift itu. Angela tetap tidak keluar hingga akhirnya Thomas juga melempar mayat seorang karyawan yang membuat Angela mau tidak mau harus keluar dari lift itu. Dan masuk ke bagian mobil bawah untuk bersembunyi. Thomas pun mengetahui posisi Angela sekarang dari jejak kaki Angela yang basah. Thomas membocorkan beberapa ban mobil, namun Angela yang gesit bisa kabur dari sana dan bersembunyi di basement. Lalu Thomas menakuti Angela dengan memutar lagu Elvis lewat speaker. Dan Angela kini tahu jika ia terus diawasi karena ada CCTV. Angela pun berdiri lalu mengambil kapak untuk menghancurkan CCTV itu. Namun Thomas terlihat santai dengan tetap bernyanyi lagu Elvis itu sambil menari dengan boneka beruang yang ia miliki. Angela pun menuju ke ruangan Thomas dengan kapak itu. Ia melihat Thomas sudah memutar rekaman saat Angela pingsan dan badannya dijelajahi oleh Thomas. Angela semakin kesal dengan hal itu dan menghancurkan TV itu. Saat ia mau menghancurkan CCTV itu, ia melihat polisi datang ke basement kantornya itu. Angela pun mencoba meminta bantuan, namun Thomas datang dengan teaser yang dipegangnya dan menyetrum Angela hingga pingsan. Thomas pun mulai bersiap-siap untuk menemui polisi itu. Agar tidak mencurigakan, ia pun membersihkan dirinya. Dan ia pun membiarkan polisi berkeliling di sana. Namun, karena Thomas sudah mempersiapkannya sebelumnya, jadi polisi tidak menemukan kejanggalan di sana. Angela yang disekap di dalam sebuah bagasi pun menyadari keberadaan polisi dan Mulai membuat suara bising. Thomas yang menyadari itu kembali memutar lagu untuk menyamarkan suara Angela. Dan saat polisi sudah pergi, barulah Angela bisa keluar dari bagasi itu dan sudah terlanjur polisi keluar dari gerbang itu. Ia pun kembali berhadapan-hadapan dengan Thomas dan anjingnya. Angela langsung berlari, sedangkan Thomas hanya melepaskan Rocky, si anjing, untuk mengejar Angela. Angela pun bersembunyi dalam mobil dan si anjing pun ikut melompat ke mobil itu. Demi keselamatan, akhirnya Angela harus membunuh anjing itu dengan alat yang ada di tangannya. Angela pun kabur ke sebuah ruangan dan menelpon polisi. Di sisi lain, Thomas sangat marah pada Angela karena membunuh anjingnya. Ternyata respon polisi sangat lambat, sehingga saat polisi mulai merespon, Angela sudah bersembunyi lagi dari Thomas karena Thomas sudah masuk ke ruangan itu karena melihat jejak darah dari anjingnya. Angela pun mensiasati sebuah kain untuk menjebak Thomas. Dan saat Thomas mengira kain itu adalah Angela, Angela langsung menyemprotkan gas air mata kepada Thomas.
Sekarang Angela langsung kabur masuk ke dalam mobil, sedangkan Thomas sekarang kesakitan karena matanya itu. Namun saat Angela bersiap untuk membawa mobil itu, ternyata Thomas juga sudah masuk ke mobilnya. Dan sekarang dua mobil itu saling kejar-kejaran di basement. Singkat cerita, Angela terpojok dan mobilnya rusak. Hingga Angela pun berpura-pura pingsan di dalam mobil itu. Thomas yang sangat terpikat dengan Angela pun langsung mengecek mobil itu dan berniat membantu Angela. Namun Angela sudah memegang pisau dan langsung menusuk mata Thomas, lalu memborgolnya di dalam mobil. Tanpa banyak basa-basi, Angela langsung membakar Thomas hidup-hidup. Pertarungan pun berakhir. Angela berusaha berjalan keluar dengan semprotan air darurat yang ada di atas. Dan setelah berkali-kali berjuang, akhirnya Angela pun bisa keluar serta menghirup udara segar di tengah dinginnya suasana Natal. Film pun tamat.